Halo Bola Sporters, jumpa lagi dengan saya Nugi Fauzi. Kali ini saya ditemani seperti biasa ya, Unggul, Tania Sorake dan Najmul Ula. Masih di segmen umpan lambung. Nah, karena ini lagi ramai tentang hasil timnas di Piala AFF yang menjadi runner up. Terus beberapa pemain-pemainnya udah mulai jadi incaran klub-klub baik Liga 1 maupun luar negeri. Nah, kita juga memasuki pro bursa transfer Liga 1 paruh musim yang rencananya baru akan ditutup 12 Januari nanti. Jadi masih ada waktu sekitar 1 minggu lah bagi klub-klub untuk merekrut pemain dan memastikan nama pemain. Meskipun kompetisi putaran kedua sudah dimulai sore ini ya, kita record tanggal 5 Januari 2022. Oke guys, langsung di sini kita bahas dari timnas dulu nih. Banyak pemain-pemain timnas yang kabarnya mulai jadi incaran klub-klub luar negeri. Salah satu yang santer diberitakan di media baik di Indonesia, di luar negeri, Vietnam, Thailand, Malaysia, Pratama Arhan Alif. Ya, Timur Leste. Ya, Pratama Arhan, si Arho kabarnya jadi incaran klub Korea. Gimana Unggul? ya. Tentang Arhan? Kalau ngelihat eh, Arhan sama Dewangga ya, yang paling kenceng rumornya bakal ke luar negeri, dan kabarnya sih klub Korea Selatan ya yang minat ya. Tapi kita belum tahu. Kalau sejauh yang saya tahu sih dari pihak PSIS memang mengakui ada rumor-rumor tersebut benar, tapi belum ada tawaran resmi ya. Tapi kalau saya pribadi menilai dua-duanya sih harus ke luar negeri musim ini ya. Kapan lagi kesempatan saat masih muda, banyak klub yang tertarik, kesempatan emas kalau buat saya. Memang banget ya. Ya, si Arhan kemarin jadi pemain muda terbaik ya di Piala AFF. Ya saya. Prestasi bagus. Terus saya itu mau bertanya-tanya, kemarin itu dia tukeran baju sama siapa ya? Kok saya lihat Mas foto itu. Oh, pemain Thailand ya. Iya, Kayaknya ada siapa? pemain Thailand juga. Apa Canatip Sangkrasin? Kayaknya kalau nggak Teraton Suparjo mungkin. kayaknya. Teraton ya. Teraton. Back kiri sama Oh. back kiri. Nah, Oh, kan Nggak masih barangkali tahu deh spekulasi semua ya. Tapi nggak tahu saya ya. maksud saya kalau memang ada obrolan sama Canatip atau si Teraton kan barangkali dia mau tanya-tanya soal Liga Jepang ya. Bisa juga kan dia Benar. masuk ke Liga Jepang. Info Selain orang itu, dalam. ya benar. Selain dua pemain itu, kabarnya si ini Egy Maulana Fikri juga apa memakai klausulnya ya untuk bertahan di FK Sinika. Terus sama Asnawi, gimana kelanjutan Asnawi di Ansan Greens sama si Egy ini Ula? Oh ya, terima kasih Mas. Ya keduanya ini Egy sama Asnawi sebenarnya kontraknya kan udah habis ya. Egy cuma dikontrak 6 bulan di FK Senika. Terus si Asnawi dikontrak 1 tahun yang udah habis. Nah, Egy itu kan pasti punya klausul, kalau nggak salah klausul perpanjangan 1,5 tahun di FK Senika, dan kabarnya itu sehari sebelum berangkat ke Singapura itu udah taken untuk kontrak 1,5 tahun itu. Jadi kalau tidak ada aral melintang ya, kalau Senika finansialnya bisa untuk menggaji, karena kabarnya kan mereka lepas banyak pemain, terus kabarnya nggak gaji karena nggak ada finansial kan. Nah, kalau nggak ada aral melintang, seharusnya Egy ya lanjut di FK Senika. Apalagi kan Egy sudah settled ya, sudah benar. Sudah mapan di tim utamanya, pilihan utama, jadi opsi terbaik untuk Egy ke depannya. Nah, untuk Asnawi ini dia punya daya tawar yang tinggi karena musim pertama di Ansan agak bagus juga, di putaran pertama bisa assist, bisa nunjukin larinya yang kenceng itu. Tapi sayangnya kan di putaran kedua cedera, terus juga kebanyakan dipanggil timnas ya, U23 dipanggil, senior dipanggil, TC-nya lama. Jadi Ansanya nggak menikmati Asnawinya cukup lama gitu. Jadi mungkin untuk kedua ini tentu saja Ansan mau memperpanjang kontrak, apalagi udah ada sponsor Indonesia mau masuk kalau Asnawi perpanjang, terus pelatihnya juga mau jadiin Asnawi penyerang. Jadi tinggal tekan kontrak aja, terus insya Allah lanjut di Asnawi, lanjut di Ansan gitu. Atau kalau enggak kan Daejeon Hana, terus Jeonnam Dragons kan juga minat ke Asnawi. Jadi ya apalagi, jadi insya Allah Asnawi lagi fix di luar negeri gitu Mas. Ya Asnawi kemarin memang di Piala AFF dia tampil jadi kayak pembakar semangat gitu ya, kapten timnas. Nggak tergantikan itu. Bener.
Ya, Mentalitasnya kelihatan Mas, mengut bola dari gawang ya. lawan, dari gawang sendiri, terus naruh bola di sepak pojok biar nggak Mm-mm. ngulur waktu gitu. Ya, selain selain Asnawi di timnas kemarin juga ada Ricky Kambuaya yang kabarnya dia menyatakan siap dibawa Sintayong kemana aja di luar negeri. Bagaimana Unggul? Santri itu, santri. Ya, ya, ya. Tapi kalau itu kan masih kayak kayak kalau saya ngelihatnya masih belum serius ya Kambuaya ya. Kalau dibawa Sinteyong, artinya kan harus ada campur tangan Sinteyong kayak waktu Sinteyong bawa Asnawi ke Ansan Greeners. Kalau saya sih lebih menghargai kalau pemain itu inisiatif sendiri ya, nyari peluang, Gitu. eh, nyari peluang klub mana yang pengen lepas dia. Toh Persebaya juga sudah terbuka ya, kemarin Coach Aji Santoso dalam konferensi pers sebelum lawan Bali United bilang Persebaya siap mendukung dan melepas Ricky Kambuaya. Tapi semua kan tergantung ke pemain lagi ya. Pemain Iya. Indonesia kan kayak gitu ya, penyakitnya ya, bisa dibilang penyakitnya kadang kan homesick ya, kayak Ya, benar. Todd Ferry mungkin waktu itu baru setengah musim di Thailand, sekarang pulang balik. justru di malah disanksi ya sekarang. Gitu. Ya, jadi saya harap sih nggak kejadian lagi seperti itu. Jadi kalau pemain sudah keluar ya kayak Eki betah lah di luar negeri. Iya, benar. Karena seperti yang Asnawi bilang, saya sempat lihat dia di video YouTube PSSI, dia juga bilang kalau fasilitas di luar untuk latihan, untuk segala hal meningkatkan ketahanan fisik itu lebih bagus ya. Iya. Nah, di Indonesia klub mau latihan aja lampunya mati. Ada. Jangan dilanjut kalau itu. Oke, sekarang ini udah Liga 1 juga bursa transfer paruh musim udah mau tutup. Masih ada seminggu lah buat tim-tim mencari pemain-pemain baru untuk menambah kekuatan di putaran kedua nanti. Nah, satu nama yang sempat jadi perbincangan si Irfan Jaya. Ini kabarnya dia padahal ini top skor timnas ya di Piala AFF, tapi malah keluar dari PSS, entah itu dicoret PSS atau kayaknya sih dia yang ingin keluar ya dari PSS Sleman ya. Habis sih kayaknya. Oh, kontraknya habis ya. Nah, ini kabarnya Irfan Jaya mau merapat ke Bali United ya. Ya, kalau kabarnya sangat kuat sih kayak gitu. Gimana Ula? Ini bener nggak ini Irfan Jaya ke? Indikasinya kan udah banyak Mas. Jadi katanya itu dalam sebuah video PSSI yang dirilis kan pemain kan pada ngecengin dengan nyanyiin chant lagu supporter masing-masing di klub. Nah kan misalkan dinyanyiin lagu PSS, terus siapa? Nah kalau Irfan Jaya kalau nggak katanya itu dinyanyiin lagunya Bali United. Itu pas latihan BLFF. Itu lah. Terus apalagi kemarin kakaknya Irfan Jaya kan ngomong si Irfan itu udah deal sama Bali United dengan fee sekian miliar. Nah itu kan kontrak raksasa juga itu. Kalau seandainya benar nilainya segitu, itu mungkin Asnawi kalah jauh itu sama kontraknya Irfan Jaya di Bali United itu. Gitu Mas. Nggak kuat bro. Bali United bilang nggak kuat itu. Kita lihat dari kekuatan Bali United sendiri memang juga beberapa pemainnya ini ya dicoret ya, kayak ya nggak ada yang dilepas lah intinya ya. Contohnya Melvin Plaja dilepas, terus Taufik sama siapa yang ini Fahmi Al Ayubi dipinjamkan ya. Nah, berarti kan kalau Fahmi keluar berarti butuh tambahan di sektor sayap ya. Bisa jadi sih Irfan Jaya Bali United ya. Ya kalau saya ngelihat sih bisa jadi kemungkinan besarnya memang harusnya sih Irfan Jaya berlabuhnya ke Bali United ya. Nggak ada rumor lain soalnya. Yang sejauh yang kita dengar kan sama ini ke Bali United. Tanda-tandanya ke sana. Kalau misalnya tiba-tiba gabung Persela Lamongan itu kan sebuah kejutan juga ya kan. Jadi kan kemungkinan besar ya kayaknya sih Bali United. Cuma kita tunggu waktu aja, belum resmi. Ya. Selain Irfan Jaya, Bali kan juga sudah resmi merekrut siapa? Privat Mbarga ya, bacanya gimana itu? Benar gitu ya. Dari mana Liga Kamboja ya kalau nggak salah benar. Sebelumnya. Nah ini kita sebelum kita lanjut ke pemain-pemain Liga 1 transfernya, kita mau bahas sedikit ini soal regulasi transfer di Liga 1, regulasi transfer pemain asing khususnya. Karena kemarin di 2018 kan sempat diketok bahwa transfer hanya bisa dilakukan untuk tim kasta tertinggi di Asia Tenggara ya, khusus pemain Asia. Nah,
kabarnya dulu sempat tim-tim yang rankingnya di bawah negara-negara yang rankingnya di bawah Indonesia itu nggak dimasukkan untuk list transfer kayak contohnya Kamboja kayak gitu. Bahkan Vietnam pun kadang agak dipertimbangkan untuk transfer pemain dari Vietnam. Tapi sekarang sudah mulai jor-joran berani ambil dari klub-klub. Nah, ini ya, bahkan kasta kedua Liga Malaysia ada ya kayak kemarin siapa Kei Hiroshi itu bukannya dari JDT 2 ya? Iya, Nah, yang Arema ya. Buka ya itu kemarin Borneo FC. Borneo. Kayaknya. Ya. Nah, itu kemarin memang sempat jadi kontroversi sih. Ya, karena regulasinya ya kayak Mas Budi bilang itu kalau kita lihat sebenarnya kalau untuk memperbaiki kualitas kompetisi kayak dibilang Sinteyong, hal-hal kayak gini harusnya kan nggak terjadi ya, karena kalau kualitas mereka di luar lebih buruk atau lebih nggak jauh lebih bagus dari di sini, untuk apa kita bawa? Ini kita kasih ke striker lokal kan lebih bagus. Iya. Tapi kalau kemarin dibantahnya gini, katanya aturan itu dihapuskan, yang 25% minimal 25% bermain di liga tertinggi di negara tersebut misalkan, atau kompetisi di suatu negara. Nah, itu sudah dihapuskan karena situasi pandemi sih. Jadi mungkin merujuk ke aturan itu ya, jadi diperbolehkan untuk transfer. Nah, sekarang kita lanjut ke Nah, itu saya kayaknya PT LIB ya, LIB kayak. Yang direkomendasi dari PSSI mungkin kayak tembusan gitu ya suratnya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke transfer. Yang paling menurut saya kemarin paling sempat jor-joran di awal itu kan Persija Jakarta nih. Kita mau bicara soal transfer Persija Jakarta. Ada banyak pemain yang masuk di sana. Salah satunya Makan Konate. Coba Ula gimana? Persija kira-kira di putaran kedua nanti dengan tambahan pemain-pemainnya siapa aja, terus kira-kira menurut Ola bisa nggak nih 5 besar Persija? Ya, Persija memang di putaran pertama itu kan skuadnya tipis banget ya. Setelah starting 11 pemainnya itu kayaknya pemain muda semua lah. Jadi si manajemennya itu ya bertindak bagus dengan mendatangkan pemain yang matang dan di atas skuad yang sudah ada. Jadi kalau nggak salah malah saya lihat Persija itu satu-satunya klub yang tidak melepas pemain dan mengupgrade pemain. Kalau Persib kan melepas Wander Luiz, mendatangkan David Da Silva, Bali United melepas Melvin Place, terus mendatangkan Privat Mereka. Kayaknya cuma Persija yang skuadnya masih utuh plus upgrade. Nah itu menjadi modal yang sangat bagus bagi Angelo Alessio untuk meningkatkan peringkat ya. Sekarang 8 kalau nggak salah ya. Targetnya mungkin bisa lolos ke AFC Cup ya. Dan kalau kita lihat skuadnya kan mereka jelas mengisi pemain, mendatangkan pemain untuk posisi yang memang kurang pemain ya. Back kiri kan Rezaldi Hanusa cedera bawaan yang bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh ya. Terus posisi tengah juga Tony Sucipto yang lama jadi back kiri tiba-tiba di gelandang tengah, mereka akhirnya datangkan 2 pemain sekaligus, si Ihsan sama si Ahmad Bustomi. Nah, terus posisi gelandang serang yang emang lowong kan, gara-gara pemain asingnya di bek kanan, makanya Persija mendatangkan di Makan Konate, dan itu mungkin akan jadi duet yang cukup menarik antara Simic dan Konate ya. Ya, overall ini Persija paling bagus gerakan transfernya di tengah musim ini menurut saya, Mas. Itu, Mas. Ya, selain Konate, Persija kemarin juga rekrut ini ya, Irfan Jauhari, main muda juga. Oh iya, di posisi winger juga itu, Mas. Di posisi winger itu Rico Simanjuntak sama Osvaldo Hai itu cuma opsi seniornya. Jadi di belakang mereka cuma ada Nico yang 18 tahun, Doni Tiri Pamungkas 16 tahun. Jadi mereka rekrut 2 pemain saya ya, Irfan Jauhari sama siapa tadi Mas? Oh iya, Ivan Jauhari, cuma Irfan Jauhari. Ya. Iya, sama upgrade di pertahanan karena coret Yan Mota, Persija rekrut siapa itu? Iwan Ciptadi. Rio Utama kabarnya juga kembali ya? Rio Utama juga. Tapi kayaknya tadi yang saya baca nggak dibawa ke seri 4 Bali. Saya baca. Cuma belum tahu alasannya Alessio apa tadi. Secara kontrak kan masih terikat, cuma tidak diumumkan di flyer Instagram aja itu. Iya benar. Oke, dari Persija kita lompat ke rivalnya nih, Persib Bandung. Persib Bandung ini juga bagus, mereka langsung evaluasi kendala di putaran pertama, rekrut Bruno
Kantan Hede yang saya juga nggak begitu familiar dengan namanya. Terus ada David da Silva. Ini yang kemarin Ya. jadi top scorer Persebaya pas musim 2018. Gimana Unggul dengan transfer Persib Bandung ini? Ya, kalau kalau ngelihat langkah Persib Bandung ini kan agak setengah gambling setengah enggak ya. Kalau kita lihat David Wander Luiz sama Geoffrey Castellan musim ini enggak top performance lah, di bawah performanya mereka terbaik. Akhirnya dilepas dan mencoba mencari pemain yang sudah paham kultur Indonesia lah, sepak bola Indonesia, nggak perlu penyesuaian lagi. Jadi mereka mendatangkan David da Silva itu sebuah langkah bagus ya kalau menurut saya, karena David da Silva sudah terbukti pernah gacor lah bersama Persebaya, kita tahu berapa gol. Nah, yang perlu kita tunggu ini kan Bruno ya, kabarnya di Liga Vietnam juga tidak terlalu bagus, sempat diragukan sama fans Persib juga, katanya dia cedera, punya riwayat cedera di ankle kalau nggak salah, tapi udah dibantah sama Robert karena itu cedera biasa katanya. Jadi Robert masih percaya, jadi kita tunggu saja. Selain itu Persib juga mempromosikan kayak Kakang Rudianto masuk lagi ya skuadnya, skuad utama untuk seri keempat ini. Yang dilepaskan Indra Mustafa ya kemarin ke Borneo. Itu juga salah satu back muda dan diganti Kakang Rudianto yang juga back muda. Menarik sih kalau dilihat lini depan Persib. Setiap lini Persib ini kan bisa dibilang hampir sempurna ya. Tengah kaya, di belakang juga bagus. Di posisi kiper juga Imade Wirawan gak bisa kembali lagi, itu juga jadi tambahan skuad untuk Persib seri keempat ini. Bagus. Iya. Jadi udah bisa garansi juara ya. Waduh, kalau itu nggak tahu di Bayangkara kayaknya masih stabil Bayangkara. Dari Persib kita berlanjut ke mana nih yang banyak transfernya? Persebaya Surabaya nggak banyak ya? Persebaya siapa yang datengin? Ngelepas. Yang mengejutkan Persebaya itu melepas Jose Wilson. Nah, itu. Oh iya. Benernya katanya belum diumumkan. Kabarnya sih Melvin Placet, ada rumor kayak gitu, tapi kan kita juga belum tahu. Haji Santoso belum. Iya. Butuhnya striker, berarti butuh striker utama Persebaya ya. Iya. Nah, itu menarik itu. Kalau kita lihat kan Persebaya kan transfernya selalu jitu ya, sebenarnya Taisei Marukawa, Bruno Moreira. Kita lihat Taisei Marukawa juga. Ya, itu transfer menurut saya paling bagus ya itu Marukawa itu. Dan saya nunggu musim ini ya. Iya, saya nunggu duelnya Marukawa sama Konate ini, seru ini. Dua gelandang bagus ya. Konate Jepang. Konate Jepang, Konate Persija. Iya, Konate Persija. Lupa. Itu ya, Persebaya berarti belum banyak pergerakan ya. Cuman karena mereka skuadnya juga sudah cukup bagus ya, pemain muda-muda juga ada. Kedalaman skuadnya bagus. Nah, itu. Dan dalamnya pemain timnas ya, bukan pemain naturalisasi ya. Iya, benar. Kalau Persib kan 4 pemain naturalisasi ya. Sangat sekali mulai. Oke, sekarang Arema FC yang kemarin habis dapat 25 iPhone 13 ini mendatangkan Sandi Sute dan Fabiano Beltram dari Persis Solo yang baru saja juara Liga 2 2021. Bagaimana menurut Ola ini Arema FC? Transfernya nggak banyak juga sih Arema ya. Banyak juga, tapi ya benerlah menambah kedalaman ya. Sandi Sute gelandang bertahan, Fabiano Beltrame back tengah ya. Apalagi dan menurut saya memang tidak terlalu butuh upgrade kan ya, si Eduardo Almeida ini terbukti bisa menambah mengangkat skuad yang musim lalu musim sebelumnya kayaknya nggak terlalu naik ya. Terus sekarang kok tiba-tiba bisa peringkat top 3 kalau nggak salah ya, peringkat 3 kan ya. Nah, berarti kan sebenarnya tinggal tambah pemain 1-2 aja dah cukup untuk menantang Bayangkara FC atau Bali atau Persib menuju top 3. Apalagi ada pemain timnas yang lama absen kan, Detik Setiawan, dia kan sejak bulan November kan nggak ikut tim. Nah, jadi kayaknya tambahan, berarti hitungannya masuk Detik, Kusiti hari itu sama Fabiano sama Sandi Sute lebih dari cukup lah. Gitu Iya, benar ya, Arema udah kedalaman squad juga sudah lumayan, manajernya juga CEO-nya juga loyal.
Ya, itu. Nah, Yang sekarang kayaknya yang penting itu kok. Pemain Indonesia tuh yang penting lancar, itu ya, pasti berprestasi. wah. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya, part terakhir kita pembahasan soal transfer besar-besaran yang dilakukan oleh PSM Makassar dan Persiraja Banda Aceh. PSM Ya, Makassar kita ini tahu tradisi mereka 5 besar lah, tapi musim ini mereka agak terseok-seok di papan tengah. Kayaknya juga karena pendalaman skuad yang kurang begitu bagus karena transfernya kemarin di awal musim juga kurang. Bahkan pemain asing pun kayaknya cuma Anko Johnson sama Pluim ya. di Erser belakang Vasic, kayaknya ada Arif Vasic, sempat. Oh, Basic ya. Nah, tadi kayak Bestur mepet Ya, Taudan. mepet juga kan itu ya pemain-pemain asingnya kemarin transfernya. ya. Nah, tapi di paruh musim ini mereka rekrut besar-besaran. Gimana Unggul? Sudah nyatet belum ini transfernya? Iya, kalau lihat tapi kan yang Banyak banget. didatangkan kan pemain-pemain Liga 2 ya, Persis ya, kebanyakan kemarin yang kabarnya direkrut ini diangkut lah, kayak Exodus kan ya ke PSM Makassar ya pemain Persis ya. Beberapa, saya rasa sih menarik juga karena ada Ferdinand Sinaga, Marinus yang Mm-mm. kabarnya merapat ke PSM juga, tapi kalau saya ngelihat PSM ini butuh konsistensi sebenarnya. Kalau Iya. dilihat kemarin kan yang kurang cuma konsistensi. Secara materi pemain ya mungkin memang pas kalau untuk bersaing di papan atas kalau saya sih masih terlalu dini. Skuad PSM juga muda-muda. Tapi kalau ngelihat sekarang ketambahan beberapa pemain senior dari Persis Solo pinjaman ya kayaknya sih bukan. Saya Iya, juga heeh. agak bingung karena Ya, intinya klub ditransfer Indonesia nggak gitulah. biasa nge-publish ya nggak Iya, biasa heeh. nge-publish sih. Eh, jadi itu sebuah langkah bagus PSM untuk memperbaiki peringkatnya karena kayaknya Ya, nggak jaraknya nggak terlalu jauh sama zona degradasi sekarang. ya, benar. Banyak banget loh Ferdinand Sinaga, Delvin Rumbino, kok Utam siapa namanya? Eh Ini siapa Marinus Ganjar Mukti, Dalen Doke, Manda Cingi, ya kan? Marinus Wanewar. Ini ya, banyak Pelatihnya banyak juga baru. ya. pelatihnya. Nah itu yang Mm, penting pelatihnya dulu nih kalau masih ya, gitu-gitu aja. Tapi ya kita lihat sih kemarin pas di tangan caretaker siapa Samsudin Batola malah sampai final Piala Menpora semifinal Piala Menpora. iya. Itu ya PSM Kayaknya sih Makassar lebih sabar ada ya. Persiraja. beberapa tambahan pemain. Ya, bisa lah PSM mungkin untuk nembus 5 besar Bener lagi kalau kalau sebenar kalau memang memang ini ya kembali kembali kompak mainnya. ya. Sebenarnya yang menarik bukan PSM, Persik Ya. Kediri. Transfernya itu lebih menarik Persik Kediri. Oh gitu. Pergerakan transfernya, maksudnya pergerakan transfernya tuh kayak untuk memperbaiki tim banget kayak minjem 2 pemain Bali United, ada Hmm. terus mendatangkan Arthur Rombongan Irawan PSS itu. juga. Oh ya itu. Arthur Irawan. PS. Nah itu kan Circle-nya Arthur Irawan itu yang bikin. pembenahan di sisi Persik ini kan menarik Ya, ditunggu ya. Tangan dingin Javier Haruka kayak gimana? Mantan legenda Persis ya. Kita lihat ya, Persik apakah bisa keluar dari zona degradasi. ya. Terakhir kita bahas tim juru kunci klasemen Persiraja Banda Aceh. Kayaknya bakal rombak besar-besaran ini Persiraja. Banyak pemain datangkan salah satunya mantan pemain asing mereka di musim kemarin si siapa namanya? Bruno Dybala. Bruno Bruno Dybala. Dibal. Bagaimana ulah dengan Persiraja? Kira-kira apakah bisa nih beranjak dari papan bawah nanti musim depan dengan banyaknya pemain Sebenarnya yang datang? saya sebenarnya saya termasuk kurang suka ya sama tim yang merombak tim ya. Per musim pun Di tengah tiap musim. tahun ganti pemain pun saya nggak suka. Apalagi ini tengah musim copot semua pemainnya terus ganti semua. Ini menandakan tim kita itu tidak sustain ya, tidak punya rencana jangka panjang ya. Mm-mm. Rencananya cuma 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, kontraknya juga kontrak jangka pendek, pelatih gonta-ganti juga. Mm-mm. Nah, Persiraja ini kan dia butuh butuh keajaiban ya. 5 poin dari 17 laga itu kan performa yang sangat degradasi ya. Nah, Mm-mm. apakah apa, apakah si siapa pelatih barunya Sergio Alexandre mampu meracik tim yang 15 pemain baru katakanlah ya. Saya kan nggak apa itu ya. Jumlah pemainnya yang baru itu berapa kan kita juga belum tahu ya. Nah, apakah dia dalam waktu Ya. singkat dia kan katanya masih karantina. Terus kan sedangkan ini Liga 1 udah mau mulai kan, udah mulai malah hari ini kan. Nah, Iya. waktu dia untuk menyentuhkan squad sangat sedikit.
sebagus apapun kualitas pemain yang menggantikan pemain lama, pemain putaran pertama katakanlah terlalu muda, minim pengalaman, terus pemain kedua banyak pemain senior dari Liga 2. Nah, kalaupun mereka ingin tampil bagus, mereka perlu waktu untuk bisa latihan untuk menyerap ide pelatih baru. Sedangkan pelatihnya baru datang aja Januari, baru datang. Kick off Liga tanggal 6, tanggal 7. Jarak antar pertandingan 3 hari 4 hari. Nah, ini kan menurut saya, Mas, menurut saya agak mustahil kalau mau selamat degradasi dengan sistem yang seperti ini. Gitu, Mas. Kayak ini kayak bentuk tim baru ya. Ya, perlu bisa jadi catatan ini banyak banget Persiraja 11. Kalau kemarin dari rilisnya ada 11 pemain, Hasanur Rijal, Selain Saputra, Andika Kurniawan, Bruno Dibal, Khairil Anwar, Akhirul Wadan dan lain-lain, itulah banyak banget. Ada banyak ya kalau. Ada tambahan dari unggul Persiraja nih. Persiraja ya. Kalau saya sih tinggal bermain dengan semangat kayaknya bisa menolong Persiraja musim ini. Asal nggak 5-0 tiap hari ya? Iya, itu ya jangan kayak kemarin lah, kita tahu daftar susunan pemainnya Persiraja kayak apa, jumlah pemain, keseriusan beberapa kali seperti apa. Itu kan menunjukkan bahwa klubnya sendiri saja udah nggak punya semangat untuk stay di Liga 1 gitu. Jadi kalau bisa memperbaiki itu sih masih ada kemungkinan lah. Karena zona degradasi juga masih ketat sih, nggak terlalu jauh juga. Tapi ya kita tunggu aja. Masalahnya ini ya, kayak gimana? Masalahnya Persiraja ini satu-satunya tim Sumatera. Nanti kalau dia degradasi nggak ada wakil Sumatera itu. Ini. Tapi nggak masalah. Maluku pun nggak ada wakilnya juga nggak masalah. Nusa Tenggara nggak ada wakilnya juga nggak masalah. Iya, jangan sampai Liga 1 tanpa tim Papua sama Sumatera. Nah ini depan, kayak Sabang Merauke nggak ada ya. Apa yang Liga 2 promosi kan udah dari Jawa semua ya. Iya makanya itu. Kalau sampai Persipura degradasi sama Persiraja kan berarti nggak ada dari Sumatera sama ini. Iya, nanti dibilangnya Liga Jawa. Nanti saya telepon Bang Rendra Sujono supaya markasnya dipindah di Martapura. Papua aja gitu. Pindah Mandal ini Lukas NMB Stadion. Iya. Terus si Rans Cilegon juga dipindah di ini aja Sumatera gitu. Iya. Pindah Kalimantan ya, stadion banyak tuh. Yang gede-gede nggak ada yang pakai. Ya, itu Bola Sporters bahasan kita terkait bursa transfer, baik dari pemain timnas yang rencananya pada mau ekspansi ke luar negeri sama transfer Liga 1 yang baru akan berakhir 12 Januari nanti. Jadi masih ada waktu 1 pekan bagi klub-klub sebelum memastikan komposisi tim mereka. Tapi beberapa juga mereka udah kayak ini udah skuad kami gitu, udah dibawa ke ini ya Pulau Bali, seri keempat akan dilaksanakan di Pulau Dewata, Bali. Nah, untuk lebih jelasnya seputar transfer dan juga perkembangan baik timnas maupun Liga 1, rekan-rekan Bola Sporters bisa kunjungi website kami di bolasport.com, Bolanas, Bola Stelo, ataupun Sportfit. Di sana kita mengulas seputar sepak bola nasional secara lengkap, faktual dan terperinci. Insya Allah. Mungkin itu ya. Sekian dari kami terkait pembahasan transfer. Salam olahraga.